Polisi mengungkap kasus penipuan dengan modus kiriman paket yang bertujuan menguasai ponsel dan menguras rekening korban. Korban sebanyak 493 orang dengan total kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Bagaimana persisnya kasus modus link kiriman paket ini dan apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Kita tanyakan langsung kepada Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Selamat malam Pak Ramadan. Selamat malam, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Jadi kalau bicara kronologi awalnya seperti apa Pak Ramadan sampai akhirnya modus ini terungkap? Beberapa laporan di Polda Jajaran, ada 29 laporan dan juga reskrim. Tentunya laporan dengan modus yang sama ini tentu kita akan lihat, maka Pak Kapolri mengeluarkan surat perintah dengan membentuk Satgas ya. Nah, dari 29 laporan ini terkait dengan penipuan yang berkedok modifikasi APK atau Android paket kit. Nah, kemudian kita lakukan penelusuran penyelidikan, maka setelah kita memenuhi unsur-unsur, kita melakukan tindakan-tindakan upaya hukum terhadap para pelaku. Modusnya sama begitu Pak, jadi kirim link pura-puranya paket, tapi ternyata untuk menghack gitu ya, mengambil alih isi handphone. Betul, jadi ini juga masuk illegal access ya. Oh, illegal Jadi access. masuk illegal access, dia memasuk sehingga data-data diambil ya menguras uang dari nasabah tersebut ya. Nah, tersangka ini mereka latar belakangnya apa? Hacker atau ahli IT sejauh ini dari hasil pendalaman? Dari pendalaman penyidik, mereka ini tidak memiliki pendidikan atau keterampilan yang khusus terkait dengan kejahatan ini. Namun mereka mendapat pengetahuan dari person to person dari mereka ya. Jadi mereka ini kalau kita melihat rata-rata benar-benar dari latar belakang pendidikan dan keterampilan mereka tidak tahu ya. Nah, mereka memiliki peran yang berbeda. Peran mereka ini tidak sama. Ada yang berperan sebagai developer, ada yang berperan sebagai agen database, ada yang sebagai social engineer, ada yang berperan nguras rekening, dan juga ada yang melakukan penarikan uangnya. Jadi dari 13 tersangka yang diamankan ini mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Mengerikan sekali mereka jadi komplotan 13 orang ini, atau bahkan ada kemungkinan ada tersangka lainnya Pak Ramadan? Ada. Jadi 13 itu yang telah kita amankan, sementara dari keterangan yang lain ada 20 tersangka lain yang kita nyatakan DPO dan dalam waktu dekat mudah-mudahan segera kita amankan juga. Nah, tidak sampai di situ juga, Direktorat Siber juga terus melakukan pengembangan yang tidak menutup kemungkinan adanya tersangka-tersangka lainnya. Nah, ini yang harus terus dikembangkan. Mereka ini kan menyebarkan malware begitu ya Pak ya. Nah, saat ini akses linknya, illegal access yang mereka coba bobol dan dikirimkan ke berbagai nomor dari tindak pidana siber, apa yang sudah dilakukan agar mencegah tidak ada sebaran lainnya karena masih ada tersangka lain di luar sana? Ya, sejauh ini sejak dilakukan penangkapan, alhamdulillah memang tidak ada korban lagi ya. Yang jelas kita lebih mengutamakan pencegahan ya. Jadi penipuan online, ini penipuan online yang modusnya ini baru pertama kali. Tapi kalau penipuan online yang modus-modus lain itu sudah banyak. Nah, tentu yang pertama kita lebih baik mencegah ya. Kita mencegah, memberikan himbauan kepada masyarakat ya untuk lebih berhati-hati terhadap mereka ini. Di mana bekerja Pak komplotan ini? Apakah di Jakarta atau bahkan luar daerah atau bahkan luar negeri, bisa remote? Untuk sementara masih di dalam negeri ya, sekitar Jakarta, kemudian Sumatera Selatan, dan juga kemarin yang kita tangkap di Sulawesi Selatan ya. Oke, kalau untuk korbannya mereka tersebar di mana saja Pak? Tersebar di beberapa daerah, tapi yang paling banyak memang di Jakarta. Tapi tidak ada yang di luar negeri ya, semuanya korban di dalam negeri begitu, nomor lokal begitu ya, nomor handphone lokal. Ya,
Dari 493 itu memang sebagian besar di Jakarta, dan yang terbesar korbannya adalah satu orang 700 juta rupiah. Ya. Ya ampun, 700 juta rupiah digasak Ya. habis oleh pelaku ini. Terakhir Pak Ramadan, apa yang bisa masyarakat waspadai sekarang? Karena kan kalau link paket ini hampir tiap hari, kalau lagi buru-buru mungkin nggak tahu itu bentuknya APK atau apa begitu ya Pak Ramadan? Oke, ini kemarin waktu ini sudah disampaikan dari Dir Siber, kami ulangi lagi ya. Tips atau menghadapi maraknya penipuan ini, pertama, jangan sembarangan mengklik ya. Mengklik atau yes, tolong benar-benar dipahami dulu apa pesan dari WA ya. Kemudian lihat nomor pengirim ya. Nomor pengirim yang tidak dikenal. Karena itu bisa jadi link phishing ataupun malware. Ya. Kemudian bila belum mengklik, agar lakukan langkah-langkah, segera hapus aplikasi ini, hapus. Blok Ya. pengirim chat. Kemudian biar lebih yakin lagi, hubungi bank bersangkutan, cek saldo, jangan sampai sudah terjadi apa-apa. Kemudian apabila kita sudah mengklik, agar lakukan langkah-langkah uninstall aplikasi. Ya. Cek anomali pada m-banking dan internet banking. Ya. Hubungi bank juga bila perlu kantor kepolisian apabila terdapat akses ilegal ke rekening perbankan. Selain itu, agar selalu install aplikasi dari sumber yang terpercaya dan install antivirus yang dapat diupdate secara berkala. Itu beberapa pesan, Ya. tips untuk warga masyarakat agar tidak lagi menjadi korban penipuan online. Semoga tidak ada korban lainnya dan kita lebih waspada. Terima kasih banyak atas waktunya. Karopen Mas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Terima kasih Pak Ramadan.